Bab 2241 terlalu indah. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, kami memberi hormat kepada pemimpin aliansi. Sekelompok Dewa Gu Putri Duyung menunjukkan sikap hormat saat mereka membungkuk di depan kaki Fang Yuan. Fang Yuan melihat sekeliling dan sedikit terkejut. Dia menemukan bahwa semua Dewa Gu Duyung ini adalah perempuan, mereka menggoda, polos, atau dingin. Dua yang terkuat memiliki tingkat kultivasi peringkat 7, empat lainnya adalah peringkat 6. Semua abadi perempuan, pikir Fang Yuan. Ini tidak baik, dia membiarkan para duyung ini memasuki celah abadi yang berdaulat untuk berkembang biak dan berkembang dalam jumlah banyak. Tanpa Dewa Gu Duyung laki-laki dan total 6 abadi perempuan, mereka tidak dapat tumbuh dengan baik. Namun, Fang Yuan ingat bahwa dalam masyarakat duyung, perempuan memiliki status lebih tinggi daripada laki-laki. Mereka akan memilih seorang wanita suci tetapi bukan orang suci. Selain itu, Pengadilan Kekaisaran Putri Duyung mengirim para abadi perempuan ini tanpa laki-laki sebagai bentuk penghormatan terhadap Fang Yuan juga. Kalian semua adalah anggota Aliansi Cinta Agung Langit dan Bumi, setelah memasuki celah abadi yang berdaulat, kita akan menjadi satu keluarga besar. Ingat aturan dan patuhi, Anda akan diberitahu detailnya nanti. Mengatakan ini, Fang Yuan membuka pintu masuk lubang abadi miliknya. Kami akan mematuhi ajaran pemimpin aliansi. Para wanita abadi dengan cepat menanggapi sebelum masuk dengan patuh. Pada saat berikutnya, penglihatan mereka berubah total, mereka menemukan bahwa mereka berada di langit yang luas, di bawah mereka adalah tanah awan dan sebuah kota jauh, menyerupai siput laut besar yang memancarkan bintik-bintik cahaya bintang. Apakah Anda mengangkat kepala Anda sebelumnya? Tidak, saya tidak pernah sedekat ini dengan pemimpin aliansi, saya menundukkan kepala sepanjang waktu. Saya mengumpulkan keberanian saya dan mengintipnya sebelum memasuki lubang abadi. Ya ampun, pemimpin aliansi benar-benar terlalu cantik. Pemimpin aliansi memiliki tingkat kultivasi yang terhormat, dia juga merawat kami manusia varian, dan yang paling mencolok, dia sangat cantik. Saya belum pernah melihat atasan yang begitu cantik dan lembut sebelumnya. Kedua putri duyung peringkat 6 Gu Immortal ini cukup dekat. Mereka berbicara dengan gembira dan mengungkapkan rasa hormat dan kekaguman mereka terhadap Fang Yuan. Adapun dua wanita abadi peringkat 6 lainnya, mereka memiliki ekspresi serius dan tidak berbicara. Diam, salah satu dari dua pemimpin putri duyung berkata dengan tidak senang, apakah pemimpin aliansi Tuan adalah seseorang yang dapat Anda ajak bicara dengan santai? Kita berada di dalam celah abadi yang berdaulat sekarang. Para wanita abadi menundukkan kepala dan berhenti berbicara, tetapi mereka berkomunikasi dengan ekspresi mereka, tidak dapat menyembunyikan kegembiraan mereka. Pemimpin lainnya, Lian Kexin, mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Yuzi, menghiburnya. Lian Kexin, Yuzi, dan Xie Ningxi adalah tiga pemimpin istana Kekaisaran Putri Duyung. Kali ini, saat Fang Yuan memutuskan untuk memindahkan beberapa dari mereka ke celah abadi yang berdaulat, bagaimana mungkin istana Kekaisaran Putri Duyung menolak? Setelah menerima perintah, Istana Kekaisaran Putri Duyung mengadakan pertemuan darurat selama sehari semalam. Akhirnya, Istana Kekaisaran Putri Duyung memilih dua pemimpin mereka dan 4 putri duyung abadi dengan kecantikan luar biasa untuk dipersembahkan kepada Fang Yuan. Untuk melakukan ini, mereka menceraikan dua pasangan, yang salah satunya sudah hampir menikah. Istana Kekaisaran Putri Duyung tidak memiliki peringkat 8, kekuatan tempur teratas mereka adalah 3 tetua tertinggi pertama. Dengan kekuatan tempur peringkat 7. Dengan mengirim 2 orang pada saat yang sama, itu menunjukkan betapa tegasnya mereka. Setelah itu, mereka menghilangkan para pria dan hanya memilih wanita abadi yang paling cantik. Mereka mencoba mendekati Fang Yuan untuk menjilatnya. Ini tidak aneh, umat manusia adalah penguasa dunia yang tak terbantahkan. Istana Kekaisaran Putri Duyung sudah terbiasa dengan gaya hidup yang tunduk seperti itu setelah bertahun-tahun. Saat itu, Dewa Bumi Surga mengambil tindakan untuk melindungi Istana Kekaisaran Merman. Setelah kematiannya, pengaruhnya menyusut dan Istana Kekaisaran Merman mulai menjalin aliansi pernikahan dengan pasukan jalur kebenaran Laut Timur. Mereka juga suka menerima para Dewa Tunggal Laut Timur melalui pernikahan. Istana Kekaisaran Merman terbiasa dengan perlakuan seperti itu. Berkat Dewa Bumi Surga, mereka diterima oleh pasukan manusia Laut Timur. Sekarang setelah Fang Yuan menjadi terhormat dan menguasai Laut Timur, Istana Kekaisaran Merman tidak seperti pasukan manusia lainnya,
mereka tidak dapat bergabung dengan Dewa Matahari Raksasa atau Dewa Konstelasi Bintang, mereka hanya dapat memilih Dewa Cinta Agung, yang lebih dekat dengan manusia varian. Jadi, meskipun kedua dewa wanita itu menyimpan dendam setelah berpisah dari pasangan mereka, demi rakyat mereka, mereka tetap memilih untuk mengorbankan kebahagiaan mereka sendiri. Namun sebelumnya, ketika mereka bertemu dengan Fang Yuan, mereka mengalami pukulan telak. Para Dewa Putri Duyung tahu tentang penampilan Fang Yuan, baik itu Istana Surgawi atau pasukan lain, mereka telah menunjukkan video-videonya. Para wanita abadi tahu tentang penampilan Fang Yuan yang cantik, tetapi setelah bertemu dengannya, mereka masih terkejut dengan penampilannya yang tak tertandingi. Ini bukan hanya kecantikan luar, ada juga fakta bahwa ia mengandung banyak tanda Dao, setiap tindakannya memiliki aura Dao agung, ia memancarkan pesona luar biasa dari seluruh tubuhnya. Kapasitas dan auranya yang tak tertandingi menaklukkan semua orang yang ditemuinya. Bahkan Giant Sun Immortal Venerable dan Star Constellation Immortal Venerable, meskipun memiliki banyak tanda Dao, tidak akan semenarik itu bagi para Duyung. Karena Duyung terlahir dengan tanda Dao jalur air, sementara Fang Yuan memiliki lebih dari 2 juta di antaranya, ini membuat mereka lebih dekat secara alami. Yuzi adalah salah satu pemimpin kali ini. Dialah yang paling menganjurkan untuk menyumbangkan segalanya dan menggunakan kecantikan untuk lebih dekat dengan Fang Yuan. Namun, setelah melihat Fang Yuan, dia sangat terkejut, dia merasa bahwa dia adalah lumpur jika dibandingkan dengan Fang Yuan yang seperti awan murni, dia merasa malu pada dirinya sendiri. Lian Kexin dan Yu Zi sangat dekat, bersama dengan pengalaman pribadinya, dia mengerti mengapa Yu Zi merasa seperti ini. Dia meraih tangan Yu Zi dan diam-diam mentransmisikan, tidak peduli seberapa cantiknya Tuan Fang Yuan, dia tetaplah seorang pria. Selama fakta ini tetap ada, kita punya harapan. Pikirkanlah Dewa Matahari Raksasa yang mulia. Yu Zi mengangguk dan perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Pada saat ini, seorang pria berbulu gu immortal terbang mendekat. Saya rambut ke-12, saya datang untuk menyambut Anda. Rambut ke-12 berbicara. Yu Zi dengan cepat tersenyum. Setelah percakapan singkat dengan rambut ke-12, dia melirik Tang Qiong. Tang Qiong adalah tetua tertinggi dari Istana Kekaisaran Putri Duyung, dia memiliki sisik kuning dan lembut serta cantik, senyumnya memperlihatkan lesung pipit yang memperkuat kelucuannya. Meskipun statusnya lebih rendah dari Yu Zi, Lian Kexin, dan Xie Ningxi, dia hanya di bawah ketiganya. Dia diberi wewenang besar oleh mereka bertiga, dia menghabiskan waktunya untuk mengelola urusan politik. Dia memiliki keterampilan interpersonal yang luar biasa. Setelah mendapatkan persetujuan Yu Zi, Tang Qiong maju dan menyerahkan sebuah kerang kepada rambut ke-12. Rambut ke-12 melihat bahwa kerang ini adalah bahan abadi jalur penyempurnaan peringkat 7 yang langka, dia menerimanya sambil tersenyum dan menunjukkan sikap yang lebih hangat. Semuanya, silakan ikut denganku. Perhentian pertama kalian adalah kota koleksi bintang, ini adalah area kendali pusat dari celah abadi yang berdaulat. Kota koleksi bintang tidak berada di sebidang tanah awan yang luas, setelah terbang beberapa saat, mereka dengan cepat memasukinya. Di bawah bimbingan rambut ke-12, para Dewa Gu Putri Duyung pergi ke aula utama dan menyapa orang yang bertanggung jawab. Dewa Gu yang bertanggung jawab atas aula utama ini adalah seorang wanita yang mengolah jalur suara, aura tingkat 8-nya menyebar ke seluruh aula. Dia mengenakan gaun merah muda, rongga matanya lebih dalam dari biasanya, hidungnya mancung, dia juga memiliki sepasang mata yang menggoda dan bergerak, dia adalah Peri Miaoyin. Para putri Duyung dengan cepat menyambutnya. Peri Miaoyin duduk di kursi paling atas dan menatap ke bawah ke arah para dewa abadi Gu ini, dia berbicara dengan ekspresi serius, kalian baru saja tiba di sini, kalian perlu mempelajari tentang aturan-aturan dari celah abadi berdaulat kami dan mematuhinya selamanya. Celah abadi berdaulat tidak membesarkan orang-orang yang tidak berguna, tidak peduli siapa kalian perlu bekerja keras untuk mendapatkan apapun. Papan kontribusi memiliki daftar tugas yang jelas yang dapat kalian lakukan, hal terburuk yang dapat kalian lakukan adalah bermalas-malasan. Apakah kalian mengerti? Ya, kami akan mengingat ajaran-ajaran Nona Miaoyin. Para putri Duyung menjawab. Peri Miaoyin mengangguk sebelum mengalihkan pandangannya ke rambut ke-12, karena kalian mengambil misi untuk memimpin para dewa abadi Gu Putri Duyung. Kalian akan membawa mereka berkeliling dan membiasakan diri dengan pengaturan kota koleksi bintang. Mengatakan ini, Peri Miaoyin melambaikan tangannya, puluhan cacing gu terbang keluar. Rambut ke-12 mengakui dan mengambil cacing-cacing gu ini,
dia berkata kepada para dewa wanita, ikuti aku. Para dewa putri duyung pergi dan mengikuti rambut ke-12, mereka semua menghela napas lega. Peri Miaoyin ini awalnya adalah seorang Gu Immortal tingkat 7 di perbatasan selatan, tetapi setelah mengikuti Great Love Immortal Venerable, dia menjadi tingkat 8. Dia berbicara dengan nada seperti itu, aku khawatir dia tahu niat kita, jadi dia ingin menekan kita. Lian Kexin dan Yuzi saling berkomunikasi. Di sisi lain, Tang Qiong dengan hati-hati bertanya kepada rambut ke-12 tentang status Peri Miaoyin, apakah dia adalah penguasa kota koleksi bintang. Sebelum datang, pengadilan Kekaisaran Putri Duyung membuat banyak persiapan. Mereka telah menyiapkan hadiah untuk bawahan Fang Yuan yang terkenal seperti Peri Miaoyin dan Nyonya Kelinci Putih, tetapi karena suasana yang tegang sebelumnya, Tang Qiong tidak dapat memberikan hadiah tersebut. Rambut ke-12 menggelengkan kepalanya, awalnya, penguasa kota koleksi bintang adalah Raja Binatang Tempur yang mulia, tetapi dia meninggal selama kesengsaraan. Sekarang, Miaoyin, Kelinci Putih, Wu Shuai, Laut Qi, dan peringkat 8 lainnya bergiliran bertugas di kota koleksi bintang. Setelah mendengar ini, para Gu Immortal Putri Duyung menghela napas lega lagi. Peri Miaoyin ini bukanlah penguasa kota koleksi bintang, dia tidak memiliki terlalu banyak wewenang. Mata Yuzi berbinar, dia tahu bahwa kesempatan untuk bertemu dengan tubuh utama Fang Yuan terlalu langka, tetapi klonnya berada di dalam celah abadi yang berdaulat, jika dia bisa mendekati salah satu dari mereka, tujuannya akan tercapai. Para abadi putri duyung mengikuti rambut ke-12 dan tiba di alun-alun pusat kota koleksi bintang. Di alun-alun itu, ada 3 pilar besar. Ada banyak kata yang bergerak di sekitar permukaan pilar, mereka membentuk 3 papan besar. Sebelum para abadi Gu Putri Duyung melihat mereka dengan saksama, rambut ke-12 sudah membagikan cacing Gu. Ini adalah cacing Gu yang diberikan Peri Miaoyin kepada rambut ke-12 sebelumnya. Setiap Dewa Gu Putri Duyung memperoleh 5 di antaranya, mereka adalah Gu Fana peringkat 5. 3 cacing Gu tidak asing bagi Putri Duyung, mereka tahu bahwa ini digunakan untuk papan kontribusi, papan misi, dan papan pertukaran dengan hormat. Fang Yuan menyebutkan 3 papan, mereka tidak hanya ada di celah abadi yang berdaulat, baik itu aliansi manusia varian atau aliansi Qi benar, ada pengaturan seperti itu. Jadi, para Dewa Putri Duyung mengetahuinya. Rambut ke-12 berkata, kalian akan tinggal di celah abadi yang berdaulat mulai sekarang, kehidupan kalian akan sangat berbeda. Mulai sekarang, kecuali Tuan memberi perintah, kalian tidak akan keluar. Kalian dapat melihat ketiga papan ini adalah papan internal kami. Papan eksternal di aliansi cinta agung langit dan bumi sangat berbeda dari mereka. Saat ini, baik aliansi Qi benar atau aliansi manusia varian, mereka semua telah bergabung dengan aliansi cinta agung langit dan bumi. Ini adalah 2 kekuatan yang saling bertentangan, tetapi sekarang, mereka adalah satu kekuatan. Semua orang merasakan emosi yang sangat kompleks. Tetapi dengan tingkat kultivasi Fang Yuan yang terhormat, terlepas dari kemauan mereka harus mengikutinya. Bab 2242, 3 papan penguasa. Koleksi bintang alun-alun kota, Yuzi dan Lian Kexin melihat papan kontribusi pada saat yang sama. Papan kontribusi ini memiliki banyak bahan referensi, siapapun yang berdiri di atas akan menjadi bawahan yang paling penting. Jenderal Fang Yuan yang cakap, mereka adalah target yang harus berteman dengan Putri Duyung Abadi. Melihat papan kontribusi, mereka juga dapat melihat secara kasar tingkat kekuatan faksi bawahan Fang Yuan dan mendapatkan lebih banyak wawasan. Setelah itu, mereka melihat nama nomor 1 di papan kontribusi, rambut ke-6. Pria berbulu, poin kontribusi orang ini jauh di atas orang kedua. Untuk saat ini, tidak ada yang bisa mengejarnya. Meskipun Yuzi dan Lian Kexin baru saja tiba, mereka dapat melihat bahwa fondasi dan akumulasi rambut ke-6 sangat dalam. Dimulai dari tempat kedua, perbedaan poin tidak terlalu besar lagi. Lian Kexin dengan cepat melihat beberapa nama yang dikenal dari 10 kontributor teratas. Seperti Peri Miaoyin, Nyonya Kelinci Putih, Mo Tan Sang, Sue Er, Si Cheng, dan lainnya. Yang membuat Yuzi dan Lian Kexin memperhatikan adalah ada nama aneh di 10 posisi teratas. Roh Tanah Langia, apakah ini roh tanah-tanah yang diberkati Langia? Roh tanah juga dapat diberi peringkat di papan kontribusi. Ini menunjukkan betapa murah hati Tuan Fang Yuan, dia memperlakukan manusia varian, dan roh tanah secara setara.
10 anggota teratas papan kontribusi sebagian besar adalah Dewa Gu manusia varian. Ini memiliki makna politik yang dalam, dua mantan penguasa istana Kekaisaran Duyung sangat senang tentang ini, mereka merasakan kegembiraan. Mereka juga segera melihat poin kontribusi rambut ke-12, dia berada di posisi ke-18. Posisi ke-19 adalah roh tanah anjing hitam. Pada saat berikutnya, roh tanah anjing hitam posisi ke-19 mengambil alih posisi rambut ke-12 dan menjatuhkannya. Rambut ke-12 memperhatikan ini. Juga, dia batuk karena malu dan berkata dengan nada sedikit iri, roh tanah anjing hitam ini benar-benar beruntung. Saat ini, dengan penggabungan dua surga, anjing-anjing surgawi yang tersisa dan anjing-anjing penelan surga melarikan diri dalam kelompok-kelompok, mereka terus-menerus ditangkap oleh para dewa Gu dan dibawa ke dalam celah abadi berdaulat kita. Saat ini, kelompok-kelompok anjing ini dirawat oleh roh tanah anjing hitam, setelah mereka disembuhkan dan diperiksa, mereka akan dilepaskan ke surga putih mini. Inilah sebabnya mengapa roh tanah anjing hitam mendapatkan begitu banyak poin kontribusi. Lian Kexin dan Yu Zi mengangguk berulang kali, sambil berpikir dalam hati, sebenarnya, tidak perlu menjelaskan ini. Kami tidak terlalu peduli tentang bagaimana roh tanah mengalahkanmu dalam kontribusi. Mereka khawatir tentang Peri Miao Yin, Nyonya Kelinci Putih, dan orang yang paling penting, manusia salju Gu abadi Suer. Alasannya adalah Bing Yuan telah membual di aliansi manusia varian setiap kali dia bisa bahwa Suer adalah tunangan Fang Yuan, ini adalah berita yang tersebar luas. Karena mantan musuh mereka, aliansi Qi yang benar telah mengumpulkan informasi seperti itu, mereka juga sangat memperhatikan hal ini. Dengan demikian, para putri duyung abadi mengetahui hal ini. Namun, ketika mereka hendak meminta informasi dari orang-orang penting ini, gelombang jeritan terdengar di dekat mereka. Yu Zi mengerutkan kening dan hendak memarahi mereka, tetapi dia mendengar keempat putri duyung abadi berkata bersama, "Pemimpin, lihat papan pertukaran." Lian Kexin dan Yu Zi tidak bisa tidak mengalihkan perhatian mereka. Segera, pupil mereka mengerut saat mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Papan pertukaran dari celah abadi yang berdaulat benar-benar berbeda dari yang ada di aliansi cinta agung surga dan bumi. Ada terlalu banyak hal baik. Lian Kexin dan Yu Zi menjadi pusing karena menelusuri daftar. Ada berbagai macam hadiah yang tercantum, cacing gu dari semua jalur tersedia. Ada banyak gu fana yang langka dan punah. Ada lebih dari 1000 gu abadi yang tersedia dari peringkat 6 hingga 8. Ada resep gu abadi yang tak terhitung jumlahnya, bahan abadi, dan gerakan pembunuh abadi. Ada ratusan atau ribuan metode konstruksi rumah gu abadi, dan warisan abadi bahkan membuat Yu Zi dan Lian Kexin menatap dengan mata terbelalak. Ini adalah warisan ahli jalur air Chang Guanshui, ia mengolah jalur air terutama dengan jalur informasi di sampingnya. Ia memiliki gerakan pembunuh yang disebut satu bab berair, satu itu sangat terkenal dalam sejarah. Ini adalah warisan ahli duyung kita, putri ketiga, dia adalah putri duyung paling kuat dari era kuno jauh, dia telah melawan primordial origin immortal venerable pada banyak kesempatan, dia menciptakan bahan abadi jalur air peringkat 8, terlalu banyak air, itu sudah punah, untuk berpikir bahwa kita akan melihatnya di sini. Jantung Yu Zi dan Lian Kexin berdebar-debar saat mereka membaca terus. Fang Yuan mempromosikan dirinya sebagai yang mulia abadi cinta agung, ia mulai melakukan transaksi penyempurnaan gu di surga kuning harta karun, semua putri duyung abadi tahu tentang harga yang ia tetapkan. Meskipun harganya wajar, harganya tidak ada bandingannya dengan ini. Menggunakan poin kontribusi untuk menukar barang yang kita inginkan, ini jauh lebih mudah daripada melakukan transaksi di surga kuning harta karun atau bertukar dengan dewan eksternal. Apa yang kulihat, kita dapat meminta Tuan Fang Yuan untuk secara pribadi membantu kita melewati kesengsaraan. Ia benar-benar yang mulia abadi cinta agung. Lian Kexin dan Yu Zi menjilati bibir mereka tak terkendali, hasrat mereka terhadap poin kontribusi meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi. Sebelumnya, mereka melemparkan tatapan penuh semangat ke arah papan misi bersama dengan 4 wanita abadi lainnya. Jelas, jika seseorang ingin mendapatkan sumber daya kultivasi dari papan pertukaran, mereka akan membutuhkan poin kontribusi, sedangkan sumber poin kontribusi adalah misi. Ada banyak misi di papan misi. Di dalam mini Purple Heaven, sejumlah besar elang surgawi campuran binatang buas kuno telah berubah menjadi binatang buas kuno karena suatu alasan, misinya adalah untuk menyelidiki kebenaran. Kotoran anjing jatuh dari langit di mini Northern Plains,
menumpuk di pegunungan dan mencemari Danau Naga Es. Misinya adalah untuk menyelidiki penyebab kotoran anjing dan membuangnya. Area Laut Sisik Naga di Mini Eastern Sea mengalir terbalik. Banyak air laut telah memasuki 9 surga mini. Misinya adalah untuk memperbaiki formasi abadi dan membangun kembali area Laut Sisik Naga. Penguasa kota Ingman Mo Tansang hamil secara tidak dapat dijelaskan, seorang ahli dalam aborsi dibutuhkan sekarang. Para putri duyung abadi melihat papan misi dan terdiam sejenak. Jumlah misi ini di luar dugaan mereka. Dalam situasi normal, lubang abadi para dewa Gu tenang dan damai. Mereka hanya perlu membangun kembali area setelah melewati kesengsaraan atau ketika mereka memiliki poin sumber daya baru yang ditambahkan. Mereka tidak seperti lubang abadi berdaulat, yang memiliki kejadian aneh yang terjadi setiap saat. Para putri duyung abadi melihat sebentar, mereka merasa khawatir tetapi juga senang. Kekhawatirannya adalah meskipun lubang abadi berdaulat adalah lubang abadi yang mulia abadi cinta agung dan terkenal di dunia, itu sama sekali tidak damai. Ada kekacauan di mana-mana, tidak akan mudah untuk tinggal di sini. Tetapi mereka senang karena kekacauan itu berarti jumlah misi yang tak terhitung, mereka tidak kekurangan poin kontribusi untuk diperoleh. Rambut ke-12 telah mengamati ekspresi para putri duyung abadi, dia mendesah, saya akan mengatakan yang sebenarnya, lubang abadi berdaulat saat ini dalam keadaan damai. Anda belum melihat situasi ketika guru mencaplok 2 gua surga. Ketika ia memperoleh sejumlah besar tanda Dao, fenomena aneh terjadi tanpa henti. Di dalam lubang abadi yang berdaulat, tidak ada satu orang pun yang menganggur pada saat itu. Saat ini, meskipun tidak banyak situasi yang terjadi, setelah pertempuran di Gua Setan Gila, kami kehilangan banyak dewa abadi Gu, meskipun sebagian besar dari mereka bangkit kembali, mereka belum bisa naik ke alam abadi. Kalian bisa lihat sendiri, ada banyak sekali misi sekarang, tetapi beberapa area membutuhkan orang untuk menjaganya. Misalnya, kota koleksi bintang terlalu penting, kita tidak bisa kehilangannya. Selain itu, dengan banyaknya situasi aneh yang terjadi, kita membutuhkan setidaknya satu dewa abadi Gu peringkat 8 yang menjaga celah setiap saat, karena ada terlalu banyak misi, Tuan membawa kalian semua ke celah alam abadi yang berdaulat untuk membantu. Sebelumnya di aula, Peri Miaoyin berbicara terus terang tetapi dia tidak salah. Jika kalian ingin mendapatkan pengakuan dari Dewa Abadi Gu yang ada, kalian harus bekerja keras dan membuat prestasi, gunakan tindakan dan poin kontribusi kalian untuk membuktikan kesetiaan kalian kepada Tuan. Dewa Abadi Putri Duyung mendengar kata-katanya dan mengangguk. Lian Kexin dan Yu Zi saling memandang, mereka akhirnya mengerti maksud Fang Yuan. Tang Qiong dengan cepat mengucapkan terima kasih kepada rambut ke-12 dan menyerahkan hadiah lagi. Para Dewa Putri Duyung lainnya bertanya saat ini, Tuan Rambut ke-12, Anda memberi kami masing-masing 5 cacing Gu, 3 digunakan untuk papan, bagaimana dengan 2 yang terakhir? Rambut ke-12 menerima hadiah itu sambil tersenyum dan menjelaskan. Salah satunya digunakan untuk terhubung ke surga kuning harta karun. Di dalam celah abadi yang berdaulat, semua pembudidaya Gu perlu menggunakan cacing Gu ini untuk mengakses surga kuning harta karun. Yang satu lagi digunakan untuk memantau Anda, cacing ini harus selalu Anda bawa. Jika cacing ini hancur, Anda harus segera melaporkannya, kami akan memberikan penggantinya di kota koleksi bintang. Setelah berhenti sejenak, rambut ke-12 melanjutkan, tidak perlu terlalu banyak memikirkannya, bukan hanya kalian semua, kami juga memilikinya. Itu mungkin Gu yang fana tetapi telah menyelamatkan banyak nyawa kita. Kita menghadapi bahaya saat kita menangani fenomena aneh itu. Ada kemungkinan kita akan mati selama menjalankan misi. Sebagai contoh, lihat misi ini di papan. Para Dewa Putri Duyung melihat ke arah yang ditunjuk rambut ke-12 dan melihat misi aborsi Mo Tansang. Rambut ke-12 menunjukkan senyum aneh, kau mungkin tidak mengenal Mo Tansang, tetapi statusnya tidak rendah, dia adalah pemimpin Gu Immortal dari Mini Western Desert. Dia adalah seorang pria yang bekerja sebagai juru tinta, tetapi saat menangani situasi yang tiba-tiba, dia hamil secara misterius. Sekarang, dia menawarkan harga yang sangat besar untuk melakukan aborsi, banyak orang tertarik tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Jika aborsi gagal, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Para putri duyung abadi membuka mulut mereka tercengang. Baiklah, rambut ke-12 melanjutkan, ikuti aku akan membawamu ke suatu tempat. Di satu sisi, tempat ini lebih penting daripada 3 papan. Para Dewa Putri Duyung segera menjadi sangat tertarik,
Mereka mengikuti rambut ke-12 saat mereka meninggalkan alun-alun dan tiba di aula cabang kota koleksi bintang. Mereka melihat bahwa ada banyak Dewa Gu di aula cabang tersebut. Banyak Dewa Gu saling berpegangan, beberapa membungkukkan punggung mereka saat mereka menyeret diri ke aula cabang sambil tampak sangat lelah. Setelah itu, para Dewa Gu ini berjalan keluar dari aula dengan penampilan yang segar kembali, mereka tampak sangat bersemangat. Meskipun masih ada kantung mata yang dalam di wajah mereka, para Dewa Gu ini akan mengangguk dengan tulus ketika mereka melihat kenalan, ketika mereka berpapasan, mereka akan saling menyapa dan berbicara tentang misi atau peringkat mereka di papan kontribusi. Ketika para Dewa Gu ini melihat Dewa Gu Putri Duyung, mereka menunjukkan ekspresi pengertian. Beberapa dari mereka berinisiatif untuk menyapa Putri Duyung, mereka sangat ramah. Oh, ku dengar kita akan membawa sekelompok Dewa Gu Putri Duyung, apakah mereka orangnya? Hebat, dengan bergabungnya mereka, kita akhirnya bisa beristirahat. Misi semakin banyak sekarang, saya harap ini dapat mengurangi beban kerja kita. Rambut ke-12, kamu sangat beruntung telah mengambil misi untuk membawa mereka masuk. Bab 2243, Gu Yue Fang Xiang. Rambut ke-12 tertawa terbahak-bahak saat dia mengucapkan beberapa basa-basi. Menoleh ke arah para Dewa Putri Duyung, dia melihat mereka linglung, beberapa Dewa Gu bahkan meneteskan air mata. Rambut ke-12 terkejut, dia segera berkata, jika aku telah melakukan kesalahan. Sebelum dia selesai, Lian Kexin memotongnya, rambut ke-12, jangan khawatir. Hanya saja kami melihat semua orang bersikap harmonis dan toleran di celah abadi yang berdaulat ini, setiap individu diberi kesempatan dengan kesempatan yang sama, mereka dekat dan terjalin erat, terlepas dari apakah mereka manusia tinta, manusia batu, manusia salju, atau bahkan manusia. Sejujurnya, aku belum pernah melihat yang seperti ini. Aku bahkan tidak berani membayangkan bahwa tempat seperti itu akan ada di dunia tempat kita tinggal ini. Rambut ke-12 terdiam. Awalnya, dia adalah anggota Sekte Langya. Meskipun Tanah Suci Langya tersembunyi dengan baik, dia menyadari situasi di 5 wilayah dan 2 surga. Manusia varian memiliki status rendah. Mereka ditekan oleh manusia dan menjalani kehidupan yang sulit. Dilihat dari sudut pandang pengadilan Kekaisaran Duyung Laut Timur, mereka dikelilingi oleh pasukan manusia dan jelas menghadapi tekanan yang jauh lebih besar daripada pria berbulu Sekte Langya. Meskipun pemandangan di kota koleksi bintang sederhana dan normal, itu menciptakan dampak yang sangat besar pada para putri duyung abadi. Sesaat, semua putri duyung abadi memiliki pemikiran yang sama. Tidak peduli seberapa kacau atau berbahayanya lingkungan bukaan abadi yang berdaulat, mereka harus tetap tinggal di sini. Mungkin ini tanah air kita yang sebenarnya. Gumam Yusi, ini adalah tempat yang indah untuk ditinggali. Lian Kexin menghela napas dalam-dalam. Akhirnya aku mengerti arti sebenarnya dari cinta sejati. Guru benar-benar layak menjadi yang mulia abadi cinta sejati. Dia tidak seperti surga panjang umur atau pengadilan surgawi yang menjijikkan. Baik itu yang mulia abadi konstelasi bintang atau yang mulia abadi matahari raksasa, mereka tidak dapat dibandingkan dengan guru kita. Seorang putri duyung abadi berbicara tentang Fang Yuan dengan nada yang sangat hormat. Rambut ke-12 mengacungkan jempol sambil berkata dengan bangga, bahkan di antara semua yang terhormat, Tuan memiliki hati yang paling besar. Wajar saja jika yang mulia abadi bumi surga sangat menghormatinya dan memberikan semua warisannya kepada Tuan. Tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima ini. Kita hanya dapat memperoleh kebahagiaan sejati dengan mengikuti jejak Tuan, karena Anda menyadari hal ini sekarang, maka bekerja keraslah untuk mempertahankan rumah kita mulai sekarang. Ini adalah cara untuk mempertahankan kehidupan kita yang bahagia. Para putri duyung abadi menganggukkan kepala mereka, beberapa sangat terharu hingga mereka mulai menangis. Setelah tenang, Tang Qiong bertanya, saya ingin tahu apa kegunaan mendalam dari aula kecil ini. Rambut ke-12 tersentak, dia menunjukkan ekspresi yang rumit. Ada kebanggaan dan kekaguman di matanya, orang bahkan bisa melihat kegembiraan dan sensasi, tetapi dia juga memiliki sedikit rasa takut yang tersisa. Bahkan rambut-rambut ke-12 tidak bisa menyembunyikan ekspresinya. Ini membuat para putri duyung abadi semakin penasaran. Selanjutnya, para wanita abadi mendengar penjelasannya, ini dulunya adalah formasi yang disebut formasi kehidupan hati. Tetapi baru-baru ini, Tuan memodifikasinya menjadi rumah gua abadi. Ini memiliki efek yang sangat baik, sangat berguna. Mengatakan demikian,
Rambut ke-12 mengacungkan jempol lagi. Dia berkata kepada para putri duyung abadi dengan nada yang mengandung makna yang dalam, kalian pasti akan memanfaatkannya dengan baik di masa depan. Setelah mendengar penjelasan mendalam dari rambut ke-12, rumahku kehidupan hati abadi meninggalkan kesan yang mendalam pada para putri duyung abadi. Tidak ada lagi yang bisa diperkenalkan di kota koleksi bintang, rambut ke-12 membawa para putri duyung abadi ini keluar dari 9 surga mini. Kelompok itu datang ke Laut Timur Mini dan melihat ke area laut di bawah. Pasang naik, angin laut bertiup. Rambut ke-12 menjelaskan, ini adalah lokasi yang telah dipilih oleh Tuan untuk ras duyung Anda untuk tinggal dan berkembang mulai sekarang. Para Dewa Gu Duyung dengan cepat menggunakan metode investigasi mereka untuk memeriksa lingkungan wilayah laut ini. Berita baik yang tak terduga adalah bahwa wilayah laut ini memiliki sejumlah besar material Gu biasa, tetapi semuanya tersebar secara kacau tanpa urutan sama sekali. Lebih jauh lagi, banyak material Gu yang saling bertentangan, semuanya dalam proses penghancuran. Situasi ini disebabkan oleh tanda Dao dari Bukaan Abadi Berdaulat. Bukaan Abadi Berdaulat memiliki banyak tanda Dao, yang secara alami menyebabkan terciptanya banyak material Gu. Karena tanda Dao yang tidak saling bertentangan, situasi aneh sering terjadi dan material Gu didistribusikan secara kacau dan berakhir dalam keadaan yang tidak stabil. Ini adalah peta 5 wilayah dan 9 surga, ini adalah versi dari 3 hari yang lalu, saya akan memberikan ini kepada Anda. Rambut ke-12 menunjuk saat jalur informasi Gu Fana terbang keluar. Versi dari 3 hari yang lalu. Yuzi sangat waspada. Benar, rambut ke-12 mengangguk dan menjelaskan, karena situasi aneh terus terjadi, medan juga akan berubah seiring dengan itu. Dan karena Master terus menambahkan poin sumber daya dan mencaplok tanah terberkati dan gua surga, peta 5 wilayah dan 9 surga terus berubah, peta itu perlu diperbarui terus-menerus. Yuzi menatap Gu dan berteriak kaget, begitu besar. Teriakannya menarik perhatian para putri duyung abadi, mereka jarang melihat Yuzi, seorang tetua terkemuka, bertindak seperti itu. Rambut ke-12 berkata dengan nada bangga, dia tertawa, lubang abadi yang berdaulat awalnya berukuran lebih dari 335.000 km persegi. Sekarang, setelah Tuan mencaplok lubang dan mengalami kesengsaraan, ukurannya telah meluas 100 kali lipat, kita sekarang berukuran lebih dari 33.500.000 km persegi. Ketika para abadi wanita lainnya mendengar berita ini, mereka menjadi tercengang dan linglung. Rambut ke-12 tersenyum lagi, jangan khawatir, tempat ini akan terus membesar. Jika suatu hari, bukaan abadi yang berdaulat melampaui 5 wilayah dan 2 surga dalam ukuran, kita tidak akan terkejut. Aku sudah menandai wilayahmu di peta ini. Misiku telah selesai, tetapi jika kamu memiliki kebutuhan, jangan ragu untuk menghubungiku menggunakan jalur informasi ini, Gu Fana. Saat ini aku tinggal di benua rambut kuning, aku bertugas memimpin para pria berambut kuning, kamu dan aku dapat dianggap sebagai tetangga. Lian Kexin dan Yu Zi dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasih mereka mengeluarkan jalur informasi mereka sendiri yang digunakan untuk komunikasi dan menukarnya dengan rambut ke-12. Setelah rambut ke-12 mengucapkan selamat tinggal kepada para putri duyung abadi, dia menghilang ke langit. Setelah Lian Kexin dan Yu Zi berdiskusi di antara mereka sendiri, ke-6 putri duyung abadi mulai sibuk. Mereka mengirim orang untuk mengintai dan menyelidiki lingkungan sekitar, termasuk langit dan laut, untuk mengumpulkan sumber daya. Di sisi lain, para Dewa Gu juga menciptakan formasi Gu pertahanan berukuran super. Setelah kedua tugas selesai, para putri duyung abadi membuka pintu masuk lubang abadi mereka. Sekelompok duyung memasuki wilayah laut ini bersama dengan keluarga mereka. Di bawah instruksi para Dewa Gu duyung perempuan, 800.000 duyung ini mulai membangun rumah, membuat desa bawah laut, kota kecil, dan bahkan kota di pusatnya. Para putri duyung abadi menciptakan 6 kota, masing-masing memiliki Dewa Gu untuk menjaganya. Kota-kota tersebut dikelilingi oleh kota-kota yang telah mengembangkan desa-desa. Karena mereka melakukan persiapan yang cukup, para duyung tidak kekurangan sumber daya hidup. Kekacauan tentu saja tidak dapat dihindari, mereka baru saja tiba di sini. Namun dengan bimbingan dan kendali para Dewa Duyung, tidak ada kerugian yang muncul. Mereka bekerja keras selama 9 hari 9 malam. Setelah para Dewa Duyung itu tenang, Yuzi dan Lian Kexin mengumpulkan para dewa untuk sebuah pertemuan. Ada banyak bahan Bu biasa tetapi masing-masing jumlahnya sedikit, bahan-bahan itu juga banyak berubah. Menurut pendapatku,
Kita harus mengorganisasi kelompok-kelompok Master Gu Duyung untuk mengumpulkan bahan-bahan Gu ini pada interval waktu yang ditentukan. Lingkungan di sini cukup aman, hanya ada sedikit binatang buas yang terpencil dan hampir tidak ada binatang buas kuno yang terpencil. Tidak ada makanan umum seperti rumput laut, ikan, atau udang, kita perlu membesarkan mereka dari awal. Kita juga perlu menciptakan ekologi yang stabil. Ada beberapa bahan abadi di sini. Menurut peta, titik sumber daya bahan abadi terdekat adalah mata air laut 7 harta, yang menghasilkan air 7 harta. Jangan targetkan titik sumber daya, ini adalah celah abadi yang berdaulat, semua titik sumber daya adalah milik Tuan. Jika kita ingin mendapatkan sumber daya, kita harus menyelesaikan misi dan menukarnya dengan menggunakan poin kontribusi. Berbicara tentang misi, para putri duyung abadi ini telah meneliti dengan keras misi-misi tersebut. Rambut ke-12 benar, saya pikir kita perlu fokus menyelesaikan misi untuk membuktikan nilai kita. Dengan begitu, para dewa Gu lainnya akan mengakui kita. Saya memeriksa dengan jelas, misi yang paling cocok untuk kita adalah misi untuk membangun titik sumber daya jalur air. Tuan memiliki ambisi yang besar dan luar biasa, dia sedang membangun urat air sekarang. Urat air pertama telah selesai, dia sedang membuat yang kedua sekarang, ini adalah kesempatan kita. Kamu benar, tetapi kita tidak bisa menyerah pada misi lain. Terutama yang melibatkan dewa abadi lainnya, menurutku kita harus mengambil beberapa dari mereka dan menggunakan misi untuk berkenalan dan berteman dengan dewa abadi lainnya. Sebelum datang ke sini, kita menyiapkan banyak hadiah, mereka masih bersama kita sekarang. Setelah para dewa putri duyung membicarakan hal ini, keputusannya adalah Yuzi akan tinggal di wilayah laut ini dan bertanggung jawab menciptakan ekologi. Ini akan menciptakan sumber makanan yang stabil bagi para duyung. Keempat dewa wanita yang dipimpin oleh Lian Kexin berkeliling tempat itu untuk mengumpulkan informasi sambil juga menjalin hubungan dengan faksi lain. Lian Kexin menghabiskan waktu seharian untuk tiba di benua rambut kuning. Rambut ke-12 telah menerima pemberitahuan dari Gu manusia fana jalur informasinya, dia pergi ke langit untuk menyambutnya. Seperti kata pepatah, lebih baik tetangga dekat daripada saudara jauh. Kedua belah pihak cenderung menjalin hubungan yang sehat. Lian Kexin membawa hadiah lagi, akhir-akhir ini, saat meneliti papan kontribusi, dia memperhatikan bahwa di celah abadi yang berdaulat, para pria berbulu tidak diragukan lagi adalah kekuatan nomor 1. Rambut ke-12 juga menyiapkan hadiah, itu juga sangat berharga. Setelah berbicara sebentar, rambut ke-12 mendengar tindakan para dewa putri duyung dan tersenyum pada Lian Kexin, kamu telah melakukan hal yang benar. Di 5 wilayah dan 2 surga, para dewa Gu akan saling mengunjungi dan mengadakan perjamuan. Dalam kasus terburuk, mereka setidaknya akan menyiapkan teh. Namun, di celah abadi yang berdaulat, ini tidak pernah terjadi. Bagaimana kita bisa punya waktu untuk menghibur siapapun dalam perjamuan yang tidak berguna ini? Sangatlah bijaksana bagimu untuk menggunakan misi-misi ini untuk bertemu dengan orang lain. Jika kau mengikuti adat istiadat dari 5 wilayah dan 2 surga, kau tidak akan diterima dengan baik oleh semua orang. Setelah mendengar kata-kata ini, Lian Kexin merasa senang dalam hati, ia segera memahami gaya Gu Immortal dari celah abadi yang berdaulat. Rambut ke-12 berkata langsung, kita berdua mengambil misi untuk memelihara benih Gu Immortal, ayo pergi. Waktu mendesak, ayo pergi ke yang paling penting. Lian Kexin pergi bersama rambut ke-12 dan mereka terbang sambil menyembunyikan jejak mereka, memasuki hutan di gunung. Seorang Gu Master pria berbulu dikejar, ia penuh luka dan berlari di hutan dengan tergesa-gesa. Suara-suara terdengar dari belakangnya, perlahan-lahan merayap mendekat. Lian Kexin memeriksa dan menemukan bahwa Gu Master pria berbulu ini sebenarnya adalah darah campuran manusia berbulu dan manusia. Namanya Gu Yue Fangxiang. Rambut ke-12 memperkenalkan diri saat ini. Pupil mata Lian Kexin langsung mengerut, seluruh tubuhnya menggigil. Rambut ke-12 dengan cepat mengangkat tangannya, jangan biarkan pikiranmu menjadi liar. Dia bukan garis keturunan Tuan, dia adalah putra Gu Yue Fangzheng. Hehe, Tuan benar-benar berpandangan jauh ke depan, visinya jauh melampaui pemahaman kita, dia telah diam-diam membesarkan anak ini, menciptakan peluang dan kemunduran baginya. Saat ini dia adalah benih Gu Immortal yang paling memenuhi syarat di antara para Gu Master pria berbulu kita. Bab 2244, Cinta yang Tiba-Tiba. Huf, Gu Yue Fangxiang bernapas dengan kasar,
dia bersembunyi di balik akar pohon kuno. Pohon kuno yang besar itu memiliki akar raksasa yang mencuat dari tanah. Akar-akar itu saling terkait dan menciptakan area terpencil. Gu Yue Fangxiang berhasil menjauh sementara dari kejaran itu. Dia memperoleh waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Dia masih mengeluarkan banyak darah dari mulut dan hidungnya. Dia buru-buru menyeka bekas di bibirnya saat dia mulai memeriksa kondisi fisiknya sendiri. Ekspresi Gu Yue Fangxiang menjadi suram. Dia menemukan lebih dari 10 luka di tubuhnya. Dia mengalami 3 patah tulang dan luka yang paling parah ada di organ-organnya. Dia membutuhkan penyembuhan segera. Namun dia tidak khawatir atau gugup. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami luka seberat itu. Gu Yue Fangxiang merobek baju atasnya yang sangat compang-camping. Itu mudah dilepas. Dadanya yang ditutupi rambut hitam terlihat. Ada luka yang dalam di dadanya. Tulang-tulang putih yang patah bisa terlihat dari dalam. Gu Yue Fangxiang menggertakkan giginya, mengaktifkan cacing Gu-nya. Cacing Gu penyembuh itu menyerupai kelabang, ia menyelam ke dalam tubuhnya melalui luka, dengan cepat menghentikan pendarahan internal. Setelah beberapa saat, kelabang itu berlumuran darah dan keluar dari tubuh Fangxiang, berbaring di luka dadanya. 100 pasang kakinya menusuk kulit lukanya, rasa sakit yang hebat membuat Gu Yue Fangxiang menarik napas tajam. Selanjutnya, kelabang itu perlahan mengerahkan kekuatan saat 100 pasang kakinya menyeret kulit dan daging, mengeluarkan suara lembut dan memaksa luka itu untuk sembuh bersama. Namun penanganan luka ini hanya menekannya, ia tidak dapat menyelesaikan akar penyebabnya. Gu Yue Fangxiang tahu itu tetapi tidak ada waktu baginya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Aku melihat jejak darah. Cepat, cepat, hati-hati, anak itu cukup berbahaya. Apa yang perlu ditakutkan? Bahkan jika dia memiliki level kultivasi peringkat 5, setelah terkena jurus pembunuh penyempurnaan pemimpin kita yang lumpuh, sebagian besar cacing Gu-nya hancur. Hehe, justru karena pemikiran seperti itu, lebih dari 10 ahli telah tewas di tangannya. Gu Yue Fangxiang berdarah campuran ini benar-benar monster. Semua diskusi ini membuat ekspresi Gu Yue Fangxiang berubah. Sialan, mereka datang begitu cepat, aku baru saja mengobati lukaku. Gu Yue Fangxiang mengatupkan giginya, dia memeriksa beberapa cacing Gu yang tersisa di lubangnya. Pada titik ini, sebagian besar cacing Gu telah dihancurkan. Yang tersisa sebagian besar terluka, jika dia mencoba mengaktifkannya, mereka akan hancur dalam prosesnya. Ini semua adalah cacing Gu yang telah dikumpulkan Gu Yue Fangxiang setelah banyak usaha, tetapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain mengorbankan mereka. Oh Gu yang sedang tidur, aku hanya bisa bergantung padamu sekarang. Kamu harus bertahan. Gu Yue Fangxiang berdoa saat dia mengaktifkan cacing Gu untuk menyembunyikan dirinya. Cacing Gu tingkat 4 ini memiliki efek penyembunyian yang luar biasa setara dengan tingkat 5. Gu Yue Fangxiang telah menggunakannya berkali-kali dalam hidupnya untuk melarikan diri dari ancaman yang ganas. Tetapi Gu ini memiliki kelemahan, begitu diaktifkan, Master Gu akan tertidur lelap. Semakin dalam tidur mereka, semakin baik efek penyembunyiannya. Akibatnya, Gu Yue Fangxiang kehilangan indranya terhadap dunia luar. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa setelah dia tertidur beberapa saat, Gu yang sedang tidur ini hancur berkeping-keping. Tetapi para pengejarnya masih mengejarnya. Melihat ini, rambut ke-12 yang mengintai melambaikan tangannya, jurus pembunuh abadi langsung digunakan pada Gu Yue Fangxiang. Seorang pria berambut kuning, Gu Master yang mengejarnya, menyisir sekeliling dengan saksama sambil memeriksa akar pohon tempat Gu Yue Fangxiang bersembunyi. Meskipun dia berada tepat di depan Gu Yue Fangxiang, dia tidak dapat melihat Gu Yue Fangxiang. Akhirnya, dia menyimpulkan bahwa Gu Yue Fangxiang telah melarikan diri dari gunung ini, jadi dia masuk lebih dalam ke gunung untuk mengejarnya. Setelah Gu Yue Fangxiang terbangun, dia merasa aman dan menghela napas lega. Melihat ke dalam lubang intipnya, dia menemukan bahwa Gu yang mengintai tidur telah hancur berkeping-keping. Dia merasa senang dan juga takut, sepertinya Gu yang mengintai tidur bertahan sampai saat yang genting, jadi aku berhasil lolos dari para pengejar. Mereka telah pergi ke gunung berikutnya, sekarang saatnya bagiku untuk melarikan diri. Gu Yue Fangxiang sangat senang, karena luka-lukanya telah stabil, dia segera bangkit dan pergi. Dia bersembunyi di semak-semak hutan yang dalam saat dia bergerak, dengan hati-hati berusaha untuk tidak meninggalkan jejak apapun saat dia melarikan diri. Setelah setengah hari, langit tiba-tiba menjadi redup, kabut aneh muncul di hutan gunung.
Gu Yue Fangxiang tiba di sebuah kolam dalam di gunung, dia memeriksa sekelilingnya dan merasa sangat puas. Dia memutuskan untuk tinggal di sini selama beberapa waktu dan memulihkan diri. Ada sumber air yang bagus di sini, binatang buas pasti akan datang ke sini untuk minum air, baik itu air atau daging binatang, keduanya dibutuhkan. Jika aku beruntung, aku bahkan bisa berburu dan mendapatkan beberapa bahan gu untuk memurnikan cacing gu, itu akan mengisi kembali persediaan cacing guku. Gu Yue Fangxiang sangat berpengalaman hidup sendiri di dalam pegunungan dan hutan. Dia adalah darah campuran manusia dan manusia berbulu, di benua rambut hitam yang diperintah oleh manusia berbulu, dia sangat dikucilkan. Bahkan ibu kandungnya, penguasa kota Benang Baja, tidak menyukainya. Di masa kecil dan remaja Gu Yue Fangxiang, keinginan terbesarnya adalah menggunakan semua upayanya untuk mendapatkan pengakuan dari ibunya. Namun, karena ia berdarah campuran, bakatnya dalam penyempurnaan Gu jauh lebih rendah daripada pria berbulu. Dan yang terburuk adalah pria berbulu bangga dengan penyempurnaan Gu. Namun masalahnya adalah Gu Yue Fangxiang juga memiliki pertemuan rahasia, karena berbagai macam situasi, ia secara kebetulan memperoleh beberapa metode kultivasi khusus. Ia pekerja keras dan mengejutkan orang-orang dengan penampilannya, secara bertahap, ibunya, penguasa kota Benang Baja, mengubah pendapatnya tentangnya. Ia mulai menerimanya dari lubuk hatinya. Namun masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Kota Benang Baja diserang sekali dan seluruh penduduk kota hampir musnah, penguasa kota. Benang Baja melakukan yang terbaik dan melarikan diri bersama Gu Yue Fangxiang pada akhirnya. Sebelum kematiannya, penguasa kota Benang Baja memberitahu Gu Yue Fangxiang tentang identitasnya. Oh, nak, ibu telah mengecewakanmu. Bukankah kau selalu ingin tahu tentang ayahmu? Namanya Gu Yue Fangzheng, dia dulunya adalah budak manusia milikku. Namun setelah dia melarikan diri, dia menjadi ahli Gu Master jalur iblis yang terkenal. Kamu memiliki nama manusia, namanya Gu Yue Fangxiang. Pergi dan temukan ayahmu, beritahu dia namamu dan semua yang telah terjadi dalam hidupmu. Kita memiliki musuh kuat yang ingin membunuh kita, jika kamu ingin membalas dendam untukku, kamu harus menemukan ayahmu terlebih dahulu. Seperti itu, pemuda Gu Yue Fangxiang melangkah maju untuk menemukan ayahnya. Diam-diam dia pergi dari benua rambut hitam ke benua rambut putih, sebelum pindah ke benua rambut kuning. Perjalanan itu dipenuhi dengan banyak kesulitan dan bahaya, dia menghadapi tantangan dan masalah yang terus-menerus. Meskipun Gu Yue Fangzheng tidak lagi berada di celah, kisah-kisah pengalamannya di tiga benua tertinggal sebagai kisah legendaris. Tingkat kultivasi Gu Yue Fangxiang perlahan meningkat saat pengalaman sosialnya menjadi lebih kaya. Pertempuran dan pelarian yang tak terhitung jumlahnya membentuk sifatnya yang optimis dan bertekad. Dia percaya bahwa suatu hari, dia pasti akan menemukan ayahnya. Di dekat kolam yang dalam, Gu Yue Fangxiang beristirahat dengan baik untuk malam itu. Saat fajar menyingsing, kabut gunung menjadi sangat pekat. Gu Yue Fangxiang menunjukkan ekspresi curiga saat dia pergi ke pinggiran kolam dalam. Dia menemukan bahwa kolam dalam ini sangat aneh. Kabut di gunung berasal dari kolam ini. Gu Yue Fangxiang tinggal di sini selama setengah hari dan semalam penuh, tetapi dia tidak menemukan jejak binatang buas yang datang ke sini untuk minum air. Segala macam fenomena memberinya sensasi yang familiar. Setiap kali ia mengalami pertemuan yang tidak disengaja, sesuatu seperti ini akan terjadi. Gu Yue Fangxiang memiliki jiwa petualang yang kaya. Setelah menyelidiki selama beberapa waktu, ia masuk ke dalam kolam. Namun di luar dugaannya, kolam itu tidak sedingin es. Semakin dalam ia masuk, semakin hangat airnya. Gu Yue Fangxiang masuk ke dalam kolam yang paling dalam, airnya senyaman mata air panas. Ia menemukan sepotong batu giok putih di kolam yang dalam. Batu giok itu hampir transparan, dari luar, ia dapat dengan mudah melihat bahwa ada kecantikan yang tersegel di dalam batu giok itu. Ini Putri Duyung. Gu Yue Fangxiang menatap wajah wanita cantik itu dan pupil matanya melebar. Ia merasa sangat tersentuh, sangat cantik. Ia belum pernah melihat wanita secantik itu. Kecantikan seperti itu membuat jantungnya berdebar. Ia merasakan rasa kagum muncul dari hatinya. Putri Duyung yang disegel di batu giok putih itu adalah Lian Kexin. Dia mengirimkan suaranya ke Fangxiang, anak berdarah campuran yang menarik. Kaulah yang membangunkanku. Gu Yue Fangxiang ingin berteriak saat dia membuka mulutnya. Karena dia lupa bahwa ini berada di dalam kolam yang dalam, air dengan cepat menyembur ke dalam mulutnya.
Dia segera menutup mulutnya, dia menunjukkan ekspresi yang menyedihkan. Lian Kexin tertawa terbahak-bahak, Gu Yue Fangxiang merasakan seluruh tubuhnya mati rasa karena tergila-gila. Dia berpikir, putri duyung misterius ini juga memiliki suara yang sangat indah. Lian Kexin menjelaskan, aku adalah putri duyung abadi Lian Kexin. Setelah aku menenangkan bencana di dunia, aku terluka secara tidak sengaja dan disegel dalam batu giok putih ini. Anak muda, ini adalah takdir bahwa kita bertemu, tolong bantu aku untuk membebaskan diri dari sini. Gu Yue Fangxiang sangat terkejut tetapi dia tidak memiliki cacing gu yang dapat mengirimkan suaranya, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam, dia mencoba menggunakan bahasa isyarat di dalam air untuk mengungkapkan kata-katanya. Lian Kexin tersenyum, jangan khawatir, batu giok putih ini tidak dapat menjebakku, hanya saja aku butuh waktu untuk membebaskan diri. Jika kau dapat memurnikan gu pemurnian tanah tingkat 4 dan memurnikan giok putih ini dari luar, itu akan menghemat banyak tenagaku. Gu Yue Fangxiang mengangguk berturut-turut. Lian Kexin kemudian memberinya petunjuk dan resep gu untuk pemurnian tanah, dia juga menginstruksikannya untuk menemukan bahan gu yang cocok di sekitarnya. Gu Yue Fangxiang keluar dari kolam dan segera mulai bekerja. Setelah menghabiskan 3 hari, dia akhirnya memurnikan gu pemurnian tanah tingkat 4 pada percobaan pertamanya. Aku benar-benar beruntung. Gu Yue Fangxiang merasa senang dalam hati, menurut penampilannya yang biasa, cacing gu tingkat 4 tidak mudah untuk dimurnikan, dia hanya berdarah campuran. Sepertinya surga pun membantuku menyelamatkan peri ini. Gu Yue Fangxiang mendesah dalam hati. Si rambut ke-12, yang bersembunyi di samping, menggelengkan kepalanya, sambil tak kuasa menahan tawanya. Dengan bantuan rahasianya, Gu Yue Fangxiang berhasil dalam 1 kali percobaan. Setelah memperoleh gu pemurnian tanah, Gu Yue Fangxiang tak beristirahat, ia masuk ke kolam dalam dengan tubuh lelah dan mulai memurnikan giok putih. Lian Kexin berhasil melarikan diri, ia tersenyum pada Gu Yue Fangxiang dan menunjukkan tatapan penghargaan. Wajah Gu Yue Fangxiang memerah, ia segera menundukkan kepalanya. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, Lian Kexin melambaikan tangannya dan menyembuhkan semua luka Gu Yue Fangxiang. Selanjutnya, ia memberinya hampir 10 gu fana sebagai hadiah dan bahkan 1 warisan. Lian Kexin hendak pergi, Gu Yue Fangxiang bertanya dengan panik, peri, apakah aku bisa bertemu denganmu lagi? Lian Kexin tersenyum, apakah kau tahu perbedaan antara abadi dan fana? Gu Yue Fangxiang gemetar hebat, wajahnya berubah pucat pasi. Namun, Lian Kexin menambahkan, warisan yang kuberikan padamu adalah metode kultivasi abadi. Jika kau bisa menjadi abadi, kau pasti akan bertemu denganku lagi. Ah! Gu Yue Fangxiang berteriak, kehilangan kata-kata, dia tidak menyangka bahwa pertemuan yang kebetulan ini akan sangat berharga. Setelah beberapa saat, dia melihat dengan linglung di tepi kolam saat Lian Kexin terbang ke langit, menghilang di antara awan. Lian Kexin, peri Kexin, Gu Yue Fangxiang bergumam, tangannya di atas jantungnya. Penampilan Lian Kexin terukir dalam ingatannya. Dia tahu bahwa mulai sekarang, selain menemukan ayahnya, dia memiliki tujuan baru untuk dicapai dalam hidup. Yaitu menjadi seorang gu immortal dan bertemu dengan peri Lian Kexin lagi. Bab 2245, Teguran Pengadilan Surgawi. Bagaimana? Tanya si rambut ke-12 sambil tersenyum. Di balik awan, dia bertemu dengan Lian Kexin, seorang putri duyung abadi. Lian Kexin menjawab, dia memang benih gu abadi, ada kemungkinan besar untuk menjadi abadi. Si rambut ke-12 menggelengkan kepalanya, dia memperoleh metode kultivasi abadi dan motivasi yang kuat dari ini, tetapi itu semua tidak cukup. Kita perlu terus meningkatkan fondasinya, lagi pula, menyeimbangkan 3 ki hanya bisa dilakukan oleh dirinya sendiri. Adapun malapetaka dan kesengsaraan lainnya, itu bukanlah masalah. Para abadi bisa diam-diam membantunya dari samping. Lalu apa maksudmu? Lian Kexin menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Si rambut ke-12 menjelaskan, aku akan memberinya sekitar 8 hari untuk membiasakan diri dengan gu fana itu. Setelah itu, aku akan mengatur para pengejar itu untuk menemukannya dan bertindak sebagai target tandingnya. Ibunya, penguasa kota benang baja, tidak meninggal, dia hanya dalam keadaan koma hampir mati, hanya metode seorang dewa gu yang bisa menyelamatkannya. Aku akan membuatnya mengerti ini dan menegaskan tekadnya untuk melewati kesengsaraan.
Lian Kexin mendengar ini dan menjadi serius untuk beberapa saat, dia segera memuji, teman, kamu memiliki visi yang luas, aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Setelah kita menyelesaikan misi ini, aku harap kamu dapat memutuskan pembagian poin kontribusi. Peri, kamu terlalu rendah hati. Rambut ke-12 menyipitkan matanya dan melambaikan tangannya, aku akan melaporkan usahamu juga. Selain itu, kota koleksi bintang memutuskan poin kontribusi, bagaimana aku bisa mengganggunya? Lian Kexin awalnya mengambil misi ini untuk lebih dekat dengan rambut ke-12. Tetapi begitu dia mengetahui tentang identitas khusus Gu Yue Fangxiang, dia segera mengerti bahwa Gu Yue Fangxiang akan menjadi sangat berguna di masa depan, dia adalah pion penting bagi Fang Yuan. Jadi, Putri Duyung Abadi ini membuat rencana, dia masuk dan menggunakan dirinya sebagai umpan untuk berinteraksi dengan Gu Yue Fangxiang. Demi tampil baik, Putri Duyung Abadi ini mengerahkan seluruh usahanya. Si rambut ke-12 takut penampilannya akan memengaruhi perolehannya sendiri, oleh karena itu, dia menjelaskan rencana lain kepada Lian Kexin. Lian Kexin sangat tajam, dia dengan cepat menjelaskan bahwa dia tidak akan bertarung dengannya untuk memperebutkan poin kontribusi. Hal ini membuat si rambut ke-12 merasa sangat puas dengan kerja sama mereka. Suasana di antara keduanya kembali harmonis. Setelah percakapan singkat, tiba-tiba, jauh di selatan, pilar cahaya besar membumbung ke langit saat aura penyempurnaan Gu yang menakutkan menyebar di sekitarnya. Lian Kexin merasakannya dan ekspresinya berubah, seseorang baru saja berhasil menyempurnakan Gu abadi peringkat 7. Dia kemudian menoleh untuk melihat rambut ke-12 sambil memuji, rasmu benar-benar berbakat, hanya aura ini saja membuatku merasa kagum dan berhasrat. Aku ingin tahu apakah kita bisa mengatur pertemuan. Rambut ke-12 menunjukkan ekspresi yang sulit, dia tanpa sadar menekan volume suaranya sambil menggelengkan kepalanya. Aku bisa memperkenalkanmu kepada pria berbulu lainnya Gu Immortal, tetapi orang ini sangat istimewa. Dia sebenarnya adalah klon Spectral Soul Demon Venerable, dia telah dipengaruhi oleh metode guru, dia dipenjara seumur hidup dan tidak bisa berhenti memurnikan Gu. Lian Kexin sangat terkejut ketika dia mendengar ini, inspirasi muncul di benaknya, dia bertanya tanpa sadar, jangan bilang Gu Immortal yang dipenjara ini adalah rambut ke-6. Rambut ke-12 mengangguk, sangat cerdik, Peri, kamu menebaknya dengan benar pada percobaan pertamamu. Lembah tempat tinggal rambut ke-6 juga diatur secara khusus oleh guru, itu adalah area terlarang di celah abadi yang berdaulat, kami menyebutnya tanah terlarang lembah spektral. Saat ini, di dalam tanah terlarang lembah spektral, rambut ke-6 kurus kering, pipinya cekung dan kantung matanya dalam. Gu abadi peringkat 7 baru saja disempurnakan. Cacing Gu ini tampak seperti semut, bagian depannya berkilau sementara bagian bawahnya redup, tungkai depannya pendek dan lemah sementara kaki belakangnya panjang dan kuat. Itu adalah Gu abadi jalur perbudakan, Gu Tuan Pelayan. Akhirnya aku menyempurnakannya. Aku gagal 33 kali, terluka parah 27 kali, dan hampir mati 19 kali, tetapi aku tetap menyempurnakannya pada akhirnya. Dengan Gu abadi ini, aku pasti bisa membantu pemimpin sekte Fang Yuan. Aku harus bergantung pada pemimpin sekte untuk menyelamatkan tubuh utama. Tunggu, apakah aku melupakan sesuatu? Tidak apa-apa. Aku harus terus menyempurnakan Gu. Semakin banyak Gu abadi yang aku sempurnakan, semakin kuat sekte bayangan, dan semakin tinggi harapan untuk menyelamatkan tubuh utama. Keadaan pikiran rambut ke-6 tidak benar, setelah bergumam beberapa saat, dia mulai mempersiapkan dan menyempurnakan Gu abadi lainnya. Sesaat kemudian, di dalam surga harta karun kuning, wasiat Fang Yuan dan wasiat He Feng yang menyelesaikan transaksi di bawah tatapan waspada semua orang. Fang Yuan memperoleh titik sumber daya jalur bumi dari benua tengah yang disebut hutan batu pusat 9, sementara He Feng yang memperoleh Tuan Pelayan Gu. Mereka benar-benar melakukan transaksi, ini tidak dapat dipercaya, He Feng yang benar-benar sangat berani. Dia tidak melakukan ini karena putus asa, jelas bahwa Sekte Bangau Abadi telah memerintahkannya untuk melakukan ini. Sekte Bangau Abadi, tidak, jika mereka bertransaksi secara terbuka dengan Yang Mulia Iblis Pemurni Surga, bahkan Sekte Bangau Abadi tidak akan mampu menahan tekanan dari semua orang. Transaksi ini pasti disetujui oleh pengadilan surgawi, jika tidak, bagaimana mungkin 10 sekte kuno besar berani melakukan ini? Bukankah pengadilan surgawi mencela Fang Yuan sebagai Yang Mulia Iblis? Mereka akan bekerja sama dengannya. Jadi apa? Gu abadi peringkat 7 sulit untuk dimurnikan,
pengadilan surgawi sangat kaya, mereka memiliki poin sumber daya yang tak terhitung jumlahnya seperti 9 hutan batu pusat, biaya untuk gua abadi ini terlalu berharga, bahkan aku akan melakukannya. Fang Yuan benar-benar yang mulia iblis pemurni surga, dia dapat memurnikan gua abadi peringkat 7 dengan mudah. Semudah meminum air, menurutmu berapa tingkat keberhasilannya dalam memurnikan gua abadi peringkat 8? Itu tidak akan semudah itu, kan? Kurasa dia memiliki peluang keberhasilan 50, tidak, 30%. Bagaimana dengan gua abadi peringkat 9? Hehe, kamu pasti bercanda. Bahkan seorang yang terhormat di jalur pemurnian akan menghadapi kesulitan besar ketika mencoba memurnikan gua peringkat 9. Lihatlah catatan sejarah, ada banyak upaya untuk menyempurnakan gua abadi peringkat 9, tetapi berapa banyak yang benar-benar berhasil. Bahkan Star Constellation Immortal Venerable membutuhkan waktu 100 tahun untuk menyempurnakan gua kebijaksanaan peringkat 9 yang liar. Itu benar, pengadilan surgawi menghabiskan lebih dari 1 juta tahun untuk memperbaiki gua takdir peringkat 9. Dan pada akhirnya, itu semua sia-sia, dan mereka hanya mencoba untuk memperbaiki gua abadi peringkat 9, menyempurnakannya dari awal terlalu sulit. Siapa yang tahu, Gu Yue Fang Yuan ini adalah jalur penyempurnaan pertama yang terhormat dalam sejarah. Kita hanya bisa mengaguminya, kita tidak bisa memahami kemampuannya yang sebenarnya. Seketika, para Gu abadi dari 5 wilayah dan 2 surga berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka mulai berbicara tentang kemampuan jalur penyempurnaan Fang Yuan. Mereka ingin tahu tentang sejauh mana kekuatan yang dimiliki oleh seorang yang terhormat di jalur penyempurnaan. Sebagian besar dari mereka merasa bahwa akan sangat sulit bagi Fang Yuan untuk menyempurnakan gua abadi peringkat 9. Bagaimanapun, banyak catatan sejarah mendukung gagasan ini. Para gua abadi yang tersisa merasa bahwa mereka terlalu lemah untuk melihat dan memahami batas sejati Fang Yuan. Tak lama kemudian, topik pembicaraan para dewa Gu beralih ke pengadilan surgawi secara bertahap di bawah pengaturan cermat beberapa orang. Pengadilan surgawi menyetujui tindakan He Feng yang sementara dewa konstelasi bintang bersikap ambigu terhadap Fang Yuan. Banyak dewa memandang ini dengan jijik, mereka mengungkapkan nada mengejek mereka terhadap pengadilan surgawi, tetapi mereka mengerti mengapa ini terjadi. Bagaimanapun, bisnis Fang Yuan tidak dapat dihentikan, ada banyak keuntungan yang bisa diperoleh darinya juga. Dari topik ini, para dewa Gu beralih ke masalah penghentian pengadilan surgawi dalam membagikan batu esensi abadi. Dengan demikian, diskusi dan permintaan yang disesalkan kepada pengadilan surgawi untuk membagikan batu esensi abadi menjadi lebih keras dan lebih umum, ejekan, kecemburuan, dan kebencian terhadap pengadilan surgawi menjadi semakin parah. Pengadilan surgawi selalu menjadi kekuatan manusia nomor 1 di dunia. Mereka berdiri dengan bangga di puncak dunia dewa Gu dari 5 wilayah dan 2 surga. Kali ini, mereka berhenti membagikan batu esensi abadi. Itu bertentangan dengan perilaku mereka yang biasa sebagai pemimpin dunia dewa Gu. Kurangnya batu esensi abadi menyebabkan banyak masalah bagi sebagian besar dewa Gu. Di dalam surga kuning harta karun, 9 dari 10 transaksi dilakukan melalui barter. Sisanya melibatkan pembelian batu esensi abadi oleh berbagai kekuatan super dengan harga tinggi. Gurun Barat, Fang Dichang juga mengaktifkan cacing gunya untuk terhubung ke surga kuning harta karun. Gelombang ketidakpuasan terhadap pengadilan surgawi ini sangat aneh, tampaknya yang mulia dewa matahari raksasa dan yang mulia iblis pemurni surga adalah orang-orang yang memanipulasinya dari belakang. Mata Fang Dichang berkedip dengan ketidakpastian saat dia merasakan keanehan itu. Dan inilah kebenaran di balik masalah ini, Fang Yuan dan Giant Sun Immortal Venerable tidak melepaskan kesempatan ini. Reputasi pengadilan surgawi jatuh berkali-kali di bawah diskusi yang tidak memuaskan seperti itu. Perasaan ilahi Fang Dichang datang ke kehendak Fang Yuan dan berbicara dengan rendah hati dan patuh. Fang Dichang dari Gurun Barat memberi hormat kepada pemimpin aliansi. Pemimpin aliansi benar-benar ahli dalam pena dan pedang, cahaya ilahi Anda menerangi dunia. Saya harap pemimpin aliansi akan menjalani kehidupan yang bahagia abadi. Saya harap umur Anda dapat menyaingi surga itu sendiri. Sebelum dia selesai, kehendak Fang Yuan melambaikan tangannya dengan tidak sabar, menyela Fang Dichang, hentikan omong kosong itu, bertransaksi sekarang. Fang Dichang dengan cepat mengakui. Dengan demikian, transaksi lain setelah yang dengan He Feng yang berhasil diselesaikan. Fang Yuan memurnikan gua abadi peringkat 7 dan memberikannya kepada klan Fang.
Mereka membayarnya 1 poin sumber daya urat bumi dan beberapa juta budak manusia berbulu. Klan Fang awalnya ingin tetap bersikap rendah hati dan berkembang secara rahasia. Namun setelah pernyataan cinta sejati Fang Yuan, ia mengungkap hubungannya dengan klan Fang dan mengejutkan mereka sepenuhnya. Klan Wan mengumpulkan pasukan jalur lurus gurun barat untuk menyerang klan Fang tetapi gagal. Hal itu membuat klan Fang memahami keadaan mereka berhenti memimpikannya hasil yang berbeda. Dengan demikian, atas saran Fang Dichang, klan Fang dari gurun barat menyatakan bahwa mereka bergabung dengan aliansi cinta agung langit dan bumi. Pada titik ini, klan Fang hanya dapat bekerja sama dengan Fang Yuan dan menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat diri. Fang Dichang mendesah dalam hati. Ini adalah status yang berbahaya untuk dimiliki, tetapi pada saat yang sama, mereka memperoleh manfaat yang sangat besar. Gu abadi terlalu sulit untuk disempurnakan. Dengan Gu abadi ini yang diisi ulang, kekuatan pertempuranku dapat menyaingi Gu abadi peringkat 7 biasa sekarang. Fang Dichang merenung dalam-dalam. Dia telah melalui kenaikan abadi, dia sekarang adalah Gu abadi peringkat 6. Menyeimbangkan 3 Qi adalah rintangan terberat tetapi Fang Dichang memiliki banyak pengalaman. Tidak mungkin dia akan gagal dalam upaya keduanya setelah berhasil pada yang pertama. Masalah lain dengan kenaikan abadi adalah kesengsaraan. Tetapi dengan bantuan Gu abadi klan Fang, sebagian besar kesengsaraan tidak mengancam. Kecuali jika itu adalah jalur mimpi atau jalur lukisan. Yang membuat Fang Dichang merasa menyesal adalah bahwa kenaikan abadinya tidak memiliki kesempatan inspirasi alami. Ketika seorang Master Gu naik pangkat, mereka akan memiliki kesempatan utama untuk mendapatkan inspirasi alami. Mereka akan dapat mengajukan beberapa pertanyaan kepada dunia dan memperoleh manfaat yang sangat besar. Namun kali ini, Fang Dichang tidak mendapatkan kesempatan ini. Ini bukan karena ia menjalani kenaikan abadi untuk kedua kalinya, sebaliknya, masalahnya ada pada kehendak surga itu sendiri. Dengan penggabungan dua surga, kehendak surga juga mengalami kekacauan dan turbulensi, tidak memiliki kemampuan untuk memberikan inspirasi alami saat ini. Setelah memulihkan diri selama beberapa hari, kita akan menyerang klan Wan. Kali ini, mata Fang Dichang tajam seperti elang.